lecture Judul dari pelajaran ini is the adalah pre-existence praeksistensi of Yesus Jesus Christ. Kristus. This pre-existence means Praeksistensi itu berarti Jesus Yesus existed sudah ada during the selama periode Old Perjanjian Testament Lama, period. Even bahkan before sebelum the periode Old Testament Perjanjian period. Lama. Many Banyak Christians orang Kristen are not aware of yang the tidak fact sadar that dengan fakta Jesus bahwa existed Yesus itu sudah ada di dalam those periode itu. period. They only Mereka hanya believe percaya Jesus bahwa Yesus existed itu hanya in the ada dalam only New periode Testament Perjanjian period. Baru. So Jadi, name of nama Jesus Yesus is in itu the ada New di dalam Testament periode period. Perjanjian Baru, And they dan mereka understand mengerti Jehovah tentang Allah God Yehova or God atau in the Tuhan Old di Perjanjian Testament Lama is a different adalah God Tuhan yang berbeda from dari Jesus. Yesus. So they separate Old Jadi Testament mereka memisahkan Tuhan God di Perjanjian Lama from New Testament dengan Yesus Jesus. dalam Perjanjian Baru. That is because of this Karena pemisahan ini, separation, people cannot read orang-orang the tidak dapat membaca Bible Alkitab with the clear dengan hubungan yang connection. jelas. And they Dan cannot mereka tidak bisa melihat see the Old Testament bahwa and Perjanjian the New Lama dan Testament Perjanjian Baru as itu sebagai one satu book. buku. As a result, Sebagai hasilnya, their spiritual pandangan mata rohani eye views and dan perspektif mereka on tentang Jesus Yesus are not menjadi clear, tidak jelas nor atau cannot tidak fokus. focus. In addition Selain to that, itu, it's been very difficult for sangat them sulit to bagi mereka understand, untuk memahami doctrine of doktrin Trinity. Trinitas. and also Dan juga they are lacking mereka in kurang Christ dalam oriented kristologi yang berorientasikan Christology. Kristus. The pre-existence of Praeksistensi Jesus Yesus itu means berarti Jesus lived Yesus itu ada even bahkan before sebelum the sejarah history of- manusia. before the human Yesus history, ada sebelum sejarah manusia, even before bahkan the sebelum creation. penciptaan. Not Bukan only hanya that, itu saja, Jesus was fully Yesus juga in yang charge bertanggung of jawab sepenuhnya all universe atas semua alam semesta and creatures dan makhluk-makhluk ciptaan from the creation dari penciptaan up until sampai now. sekarang. That is the reason Itulah alasannya Bible mengapa Alkitab berkata said bahwa Jesus Yesus is adalah Alfa dan Omega, the beginning yang awal and the dan yang finisher, akhir. and the. So he Jadi, actually dia itu yang sebenarnya started memulai penciptaan creation, which is a sebagai yang beginner, awal, and he dan will dia finish akan mengakhiri all semua creatures' cerita, history. semua sejarah dari makhluk-makhluk ciptaannya He is the ender. sebagai yang akhir.
change the Ganti paragraph. paragraf. He appeared Dia muncul during the Old dalam Testament periode period perjanjian lama in various dengan forms, berbagai bentuk. various forms, Dalam berbagai bentuk. human form, Dalam bentuk manusia, angel form, bentuk malaikat, and other dan dalam bentuk-bentuk forms lainnya. whenever necessary Kapanpun diperlukan to communicate untuk berkomunikasi dengan umatnya. during the Old Testament Selama time, masa he perjanjian lama, came dia to this datang ke world dalam dunia ini to fulfill untuk memenuhi purpose. tujuannya in different di dalam names, beberapa nama, not for a long tapi tidak period of untuk time. periode yang lama. He came to Dia this datang ke world dalam dunia ini for short dalam period waktu of yang time singkat to fulfill his untuk objective. memenuhi tujuannya. But the New Tapi di dalam Testament perjanjian baru, time, he came to dia this datang ke dalam world dunia ini to fulfill his objective, untuk memenuhi at least tujuannya for setidaknya not dalam least waktu 3 years. 33 tahun. But in the Tapi di dalam Old perjanjian Testament lama, time, he appeared dia hanya muncul for few days, mungkin untuk beberapa hari saja, okay, oke, very short period, dalam waktu yang sangat pendek, in different dengan berbagai cara yang and berbeda, different in various ways of his berbagai appearance. cara dalam penampilannya. As I say, Seperti yang saya katakan, sometimes in kadang dalam angelic rupa form malaikat and human dan form, dalam rupa manusia, even rock, bahkan batu. R-O-C-K. In the Old Di dalam Testament, perjanjian lama, you know, when Jewish kalian tahu ketika people orang Yahudi itu mempraktekkan sacrificial ibadah kurban worship by killing dengan membunuh domba dan lamb kambing, and goat. Okay, the lamb and domba dan goat kambing itu actually sebenarnya was the adalah symbol simbol of dari Jesus Christ Yesus Kristus in the di dalam New perjanjian Testament. baru. Even the Bahkan tabernacle kemah suci and the temple of dan bait Jerusalem suci di Yerusalem were the symbol itu of adalah simbol Jesus dari Yesus Christ. Kristus. So he appeared Jadi dia menampakkan himself dirinya in the Old Testament dalam time perjanjian lama in the various ways. dengan berbagai cara. Now change the Sekarang ganti paragraph. paragraf. We want to look at Kita akan melihat some beberapa New referensi Testament Alkitab di references dalam perjanjian baru to prove untuk membuktikan Jesus keberadaan God Yesus. pre-existed. First, Pertama, the John Yohanes chapter pasal 17, 17 ayat 5. verse 5. He was, okay, this particular Pasal ini berbunyi chapter seperti ini. is this. Just to open your Kalian chapter buka first, pasalnya then terlebih I will dahulu. give you Setelah itu saya akan jelaskan. explanations. John chapter Yohanes pasal 17, 17 verse- ayat yang kelima. Now, you just Buka Alkitab open your kalian, Bible, then dan just kembali lagi ke catatan go kalian. back to your writing here. Yohanes John pasal chapter 13, 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal itu adalah cerita tentang perjamuan terakhir. Yohanes pasal 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal itu adalah cerita tentang perjamuan terakhir. Oke? Seperti yang kalian ketahui, Injil Yohanes mempunyai 21 pasal. Tapi Yohanes menghabiskan 5 pasal, jadi sekitar 25% dari Injil Yohanes
Okay? itu dialokasikan Allocated for untuk cerita one satu day, malam. one night's story. Ini adalah cerita That is the makan malam Paskah. Passover dinner story. Cerita perjamuan Last terakhir. Supper dinner story. Sebanyak itu, That much pengajaran malam that itu night's sangat teaching- penting bagi kita semua. teachings were very crucial for all of Sangat-sangat us. penting. Important. Dia He berkhotbah made a deliverance pada malam itu, at the dan night, di akhir khotbahnya, and after the end of his preaching, dia tiba-tiba berdiri di he depan all of a murid-muridnya, sudden stood up himself before his disciples, dan kemudian dia menengadah mukanya looking over, ke atas, looking ke up surga tingkat 3, the third heaven, dan mengangkat tangannya, raising his hand, dan berbicara kepada Allah Bapa talking to Father yang ada di God surga. in heaven. That Cerita itu ada di dalam pasal 17, Yohanes pasal 17. Seluruh cerita dalam pasal 17 story itu adalah cerita tentang doa Yesus kepada Allah Bapa to Father God pada hari itu. on that day. Di permulaan doanya, In his prayer, in the beginning, pada permulaannya, introductory, dia he berbicara, dia berbicara he kepada Allah Bapa was speaking to Father God dalam ayat 5 seperti ini. in verse 5. Ya Bapa, Father God, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia berkata seperti itu. Oke? Dia berkata, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu bahkan sebelum penciptaan. Jadi penciptaan itu di sini. Penciptaan itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, benar? Kejadian pasal 1 ayat 1 adalah periode penciptaan. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Dari sekarang, kita tidak tahu berapa tahun yang lalu penciptaan itu terjadi, oke? Tapi Yesus berkata, bahkan sebelum penciptaan, Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus sudah ada. Jadi, praeksistensi Yesus itu sudah ada bahkan sebelum penciptaan. Oke? Di mana dalam Alkitab? Yohanes pasal 17 ayatnya kelima. Bahkan dalam Yohanes pasal berapa? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, itu berbeda dengan pada mulanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah kekekalan. Oke? Pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1, itu tidak kekal. Saya benar-benar tidak dapat menemukan terminologi yang tepat untuk menjelaskan hal ini. Saya harap kalian semua mengerti. Oleh karena itu, yang berikutnya adalah ini. Yohanes pasal 8 ayat 55 sampai 59. Coba hafalkan semua ayat ini, oke? Try to memorize all these verses, okay? Catat terlebih dahulu. Now, write down words. Yesus itu sedang berbicara was talking to kepada para pemimpin Israel, the leaders of Israelis. Dia berkata seperti ini, "Hei He kalian, was saying this. Hey, you guys, Bapa kita Abraham our father Abraham adalah Bapa yang hebat bagi negara is kita. great father in our nations. Lihat, sekarang
Now, Lihat di sini. Abraham was, you see over here. Yesus di sini. It's Jesus here. It's a Jesus. Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. He was born in Sekarang dia 24. sedang berbicara mungkin sekitar tahun 28 Masehi. Maybe around 80, 28. Karena tahun 30 dia mati. Oke. 80, 30 he died. Okay. This is over here John. Di sini adalah Yohanes Chapter 8 pasal 8 verses 55. ayat 55 sampai 59. Waktu itu di sini. Now at this moment he said, pada saat itu dia berkata, kalian bangsa Israel, you know, kalian tahu Abraham it's 2000 BC. Hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Abraham. Sekarang, di sini adalah penciptaan Adam, kejatuhan Adam, dan seterusnya. Kalian tahu semuanya ini? Kalian sudah hafal semua bagian ini? Oke? Di sini, Yesus, di sini, Yesus berumur sekitar 31 sampai 32 tahun. Yesus sedang memberitahu para pemimpin Israel. Dia berkata seperti ini, kalian bangsa Israel, Aku telah menghabiskan waktu bersama-sama dengan Abraham. Oke. Kemudian para pemimpin ini berkata, hey, kamu bahkan belum berumur 50 tahun. Kalian lihat, dalam budaya Yahudi waktu itu, 50 tahun adalah umur seorang kakek-kakek. Kamu, anak muda, kamu bahkan belum berumur 50 tahun. Bagaimana kamu dapat berkata, aku telah bertemu Abraham. Orang dari 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus berkata, hei kalian, aku bahkan sudah ada sebelum Abraham. Sebelum Abraham. Dan mereka berkata, hei dia gila. Dan mereka mencoba untuk melempari dia dengan batu. Untuk membunuh dia. Karena Abraham adalah bapak yang hebat. Abraham adalah bapak nasional dari bangsa Israel. Bagaimana bisa kamu memandang rendah Abraham seperti itu? Bagaimana bisa kamu memperlakukan bapak kita yang terkenal itu dengan buruk? Kamu hanya seorang tukang kayu. Kamu pasti sudah gila. Sini, mari kita bunuh orang ini. Dia sudah gila. Tapi itulah yang Yesus katakan di sini. Kalian baca sekali lagi. Saya akan bacakan. Ini yang dia katakan di sini.
Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku di sini adalah Yesus. Oke? Dan dalam ayat 56, dia berkata, kalian lihat Alkitab kalian? Oke? Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Ini yang dia katakan. Dan dalam ayat 57 dia berkata, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Mengerti? Dan ayat 58 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Sesungguhnya itu berarti apa? Benar, benar. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada, berarti kekal. Bentuk waktu sekarang. Aku telah ada, itu berarti kekal. Bentuk waktu yang sekarang. Kalian stabilo bagian itu. Menarik? Sekarang, kalian akan menemukan hal yang lebih menarik lagi. Ibrani 24. No, not 24. There is no 24 in Hebrew. 11. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Talking about Moses. Itu berbicara tentang Musa. You write it down. Kalian catat. Saya akan berikan ceritanya juga. Musa adalah figur pada periode 1500 sebelum Masehi. Oke? Yesus berkata seperti ini. Ketika Musa tinggal di Mesir dalam waktu 40 tahun pertama dalam istana Raja Firaun, pada akhir tahun ke-40, Yesus berkata, aku berbicara kepada Musa, kamu tinggalkan kerajaan itu, aku akan mengirimmu ke padang gurun. Dan Musa berharap dia meninggalkan kerajaan karena Yesus sudah menjanjikan dia mahkota, hadiah, jika dia mau melakukannya. Jadi, Musa meninggalkan kerajaan yang menyerahkan semua kemuliaannya dan posisinya karena Yesus menjanjikan dia sebuah hadiah. Itu dicatat di sini dalam Ibrani pasal 11. Ini adalah pasal tentang iman. Musa memiliki iman di dalam janji Yesus. Oke? Mari kita lihat. Mari kita lihat dalam Alkitab kita. Ibrani pasal 11. Ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sekarang, dia sedang berbicara kepada siapa? Kristus. Siapa itu Kristus? Yesus. Yesus muncul di hadapan Musa, dan dia menjanjikan mahkota. Jika kamu mengikuti aku, jika kamu menuruti apa yang aku katakan, kalian lihat di sini. Jadi Yesus sedang berbicara dengan Musa. Dia mengunjungi Musa, oke? Kita akan bahasnya lagi nanti. Juga dia mengunjungi siapa? Abraham. Jadi jangan mencoba untuk membatasi Yesus hanya dalam perjanjian baru saja. Enggak.
Dia adalah Allah pencipta. Dia adalah Alfa dan Omega. Oke, jadi Yesus pasti juga ada di dalam Perjanjian Lama. Ketika kalian membaca Perjanjian Lama, kalian akan melihat Yesus di mana-mana. Hal ini akan mengajarkan kalian bagaimana kalian membaca Perjanjian Lama. Setelah kalian selesai pelajaran kristologi ini, kalian akan menerima pewahyuan baru tentang Yesus. Gereja saat ini, bahkan seminari-seminari saat ini, mereka tidak mengajarkan hal ini. Itu masalah yang besar. Itulah sebabnya banyak pendeta yang sudah selesai, yang punya gelar akademik yang tinggi dari seminari, mereka masih belum tahu tentang hal ini. Saya merasa sangat sedih. Jadi orang-orang itu tidak mengajarkan Yesus. Mereka hanya mengajarkan kalau Yesus hanya ada dalam Perjanjian Baru. Saya akan berikan berapa lagi? Nomor 4. Matius pasal 23 ayat 37. Nabi. Beritahu saya, kapan periode Nabi? Saya akan berikan gambarannya saja. Nabi itu dimulai sekitar tahun 850 sebelum Masehi. Siapa yang ada di tahun 850 sebelum Masehi? Elia. Dan siapa nabi yang terakhir? Malaki. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi sekitar 400 tahun itu adalah masa periode kenabian. Prophets period. Okay. Now, catat. Write down. Salah satu alasan mengapa Allah mengirim para nabi, salah satu alasan utama mengapa Tuhan mengirim para nabi kepada bangsa Israel adalah apa? Untuk apa? Untuk memberitakan pertobatan dari dosa semacam apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala, jangan lupa itu. Penyembahan berhala itu melanggar 4 hukum dalam 10 perintah utama. Jadi sama halnya dalam Perjanjian Baru, jika kita, kalian dan saya, terpanggil sebagai nabi, kita harus berbicara dengan berani kepada bangsa Israel. Berarti orang-orang Kristen pada gereja-gereja saat ini tentang penyembahan berhala. Seperti uang, kekuasaan, kemuliaan, ambisi pribadi, pendeta, pemimpin, gereja, membangun organisasi yang besar, gereja yang besar, mencari pengakuan dan kemuliaan, semuanya itu adalah berhala. Mereka melakukan semuanya itu dalam nama Yesus.
Bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Israelis did the same. Jadi Tuhan mengirim para nabi, oke? Prophets. Tapi permasalahannya pada waktu itu adalah Problem was at the time para pemimpin bangsa Israel dan semua para pemimpin agama tanpa terkecuali without any exception mereka membunuh killed para nabi itu di dalam nama Tuhan. prophets in the name of God. Beberapa dari mereka dilempari dengan Some of batu them sampai got mati stoned to death oleh para pemimpin by agama itu. those religious Mereka yang mengatakan, kami For percaya those who kepada said, Allah, "We kita adalah believe in umat God. Israel We pilihan, are chosen tapi para pemimpin Israel." agama itu tidak menjalankan But those perintah Tuhan. religious leaders disobeyed God's Mereka membunuh para wakil-wakil Tuhan. killing God's representatives. Dengan cara yang sama, dalam In the periode same perjanjian way, baru, ya, New Testament period, banyak orang Kristen yang benar many true dan setia faithful yang akan dianiaya Christians got persecution, bukan oleh komunitas not non-Kristen, by the Gentile bukan or Yahudi, Christian community, tapi oleh komunitas but Kristen sendiri within the Christian community, yang dipimpin oleh para communities pemimpin led by yang bergaya the sekular. leaders, secular style leaders. Akan terjadi hal yang sama It will di be masa the yang same datang. in the days to come. Jika kita benar-benar If you mencintai really, Tuhan really Yesus, love maka the kita Lord tidak akan Jesus, bisa bertahan. then you cannot Penganiayaan survive. akan datang dari Persecution will gereja. come from the church. Di sini, di Matius Out here, pasal 23 ayat In 37, Matthew 23:37. seluruh Matius pasal 23 You know, whole Matthew chapter 23 adalah pasal is the chapter di hari Selasa on the sebelum Minggu Tuesday- penyaliban on Yesus. Tuesday of the week Hari of his Selasa. crucifixion. Tuesday. Kalian masih ingat 2 hari yang lalu, saya sudah beritahu kalian, Remember the yesterday, 2 days ago, khotbah I di told Bukit you Zaitun the itu diberitakan pada hari Selasa. was Tuesday Itu adalah on pasal the 24. same- okay? Pasal Then 23 was chapter ini 24. This juga is pada hari yang chapter sama. 23. Same Sebelum day. dia menyampaikan khotbah di bukit, Before he delivered the Yesus this memberi peringatan Jesus told, bagi para pemimpin ini. gave warning to his Dia berkata, leaders. celakalah kamu, celakalah kamu. Berapa kali kata celakalah kamu? 7 kali kata celakalah kamu. Kalian tahu artinya celakalah kamu? Woe to you. You know meaning woe to you? W-O-E. Celakalah kamu, celakalah kamu. Woe to you. Dengan woe kata to you. lain, Okay? In other words, terkutuklah kamu, terkutuklah kamu. Seperti itu. curse Kamu to you, pemimpin, curse to you like that. You leaders dan kamu para pemimpin agama Ya. Kristen yang munafik. and you are hypocrites. Akan ada banyak sekali leaders. para pemimpin agama Kristen There yang will be munafik. many 7 hypocritic tipe para Christian pemimpin leaders. Kristen yang munafik 7 types of the yang mempredisikan dalam hypocritic pasal Christian 23. leaders. He predicted in chapter 23. Dan di akhir ayatnya, dia berkata dalam ayat And 37, at the end, he said this in verse 37 here, kamu, para pemimpin Kristen, you Christian leaders, dan kamu, pemimpin-pemimpin Yahudi, dalam perjanjian lama, Jewish leaders, dia katakan, in the Old Testament, aku, Yesus berkata, he said, aku mengutus I, nabi-nabi Jesus kepadamu. is saying, I Yesus sedang send memberitahu mereka, oke? prophets to you. Aku Jesus was mengutus telling, nabi-nabi kepada kamu. I send Berapa banyak nabi yang Yesus prophets utus selama to periode you. 400 tahun? How many prophets? Setidaknya in ada this sekitar 400 years 20. period? Lebih dari At 20. least about 20. Yesus berkata, More than 20. aku mengutus nabi-nabi kepadamu. Jesus say, Tapi I kalian, sent the prophet to you. Pemimpin, But you kalian yang membunuh leaders nabi-nabi yang sudah aku utus. kill those prophets that I Tapi sent. aku tetap But melindungi kamu. I gave you guys Terlepas dari the ketidaktaatan kalian, protection. perilaku buruk In kalian, spite of your disobedience, aku your melindungi bad kamu. behavior, Aku melindungi protect kamu you, seperti I had protect you induk ayam like a chick embraces seperti induk ayam hen, get hen yang memeluk
anak-anaknya, mother chicken, okay, yaitu bayi-bayi ayam. little chick, Dalam pandangan ini, chicken. kita dapat melihat In view bahwa of this, Yesus you can see ada that di dalam periode Nabi. what? Jesus Yesus ada di dalam periode Nabi. in the period of prophets. Mari kita baca Matius Let's read that. Matthew pasal 23, 23. pasal 23 ayat 37. 23. Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, 37. engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku, tolong garis bawahi, Yesus berkata seperti ini, berkali-kali aku, lingkari aku. Siapa aku? Yesus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Jadi sebenarnya Yesus itu sedang melindungi mereka terlepas dari ketidaktaatan mereka. Yesus berkata, aku mengutus para nabi itu. Tapi sekarang, dalam perjanjian lama, tidak pernah dikatakan bahwa Yesus mengutus para nabi. Perjanjian lama menulis seperti ini, Allah Yehova mengirim Yesaya. Ingat, Allah mengutus Yesaya. Allah yang Maha Kuasa mengutus Yesaya. Tapi kalian lihat semua nama yang berbeda dari nama Tuhan? Semua nama yang berbeda dari Tuhan ini harus dirangkum. Semua nama-nama ini harus dirangkum dalam satu nama dalam perjanjian baru, yaitu Yesus. Jadi nama Yesus sangat berkuasa. Saya akan gunakan waktu sekitar 2 jam dalam nama Yesus nanti. Jadi dapatkah kalian menceritakan tentang praeksistensi Yesus sampai di sini? Pre-existence up until here. Now, Oke, nomor 5. in John, okay, number 5 here. I'll give you 5. Yohanes Pembaptis. It's John the Baptist. Sekarang, Yohanes Pembaptis berkata seperti ini dalam Yohanes pasal 1 ayat Now, 15. John the Baptist said this in John chapter 1 verse 15. Yesus itu lebih muda dari aku Jesus dalam is umur di bumi. younger than me in Lebih muda berapa bulan dari dia? age. 6 bulan. Ya. How many years Yesus younger than itu 6 bulan lebih muda dari aku, him? Yeah. tetapi Jesus is 6 months younger than di me. dalam roh But dia jauh lebih tua dari aku. he is far older than me. Dia sudah ada sebelum aku. He existed Menarik? well before me. Isn't it interesting? Inilah yang dia katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 15. Mari kita baca bersama. Kita akan lihat. Sekarang saya mengajar kalian bagaimana untuk memahami isi Alkitab. Saya mencoba untuk memberikan pemahaman dan sekaligus mengajari kalian bagaimana cara menafsirkannya. Jadi ketika kita belajar bersama dengan saya, Tuhan akan memberi kalian pencerahan. Oke? Jadi kalian akan mampu untuk menggali sampai ke dalam isi Alkitab dan mengembangkan pemahaman rohani kita.
inside of Oke, the Bible sekarang di sini di ayat and 15, developing your spiritual mari insight. kita mulai dari ayat 14. Ini adalah ayat yang Now terkenal. here, verse 15. Firman itu telah menjadi Starting verse manusia 14, dan that's diam the di antara famous kita. verse here. Dan And the kita Word telah became melihat flesh kemuliaannya, and dwelt among us. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Glory as Yohanes the memberi only kesaksian begotten tentang from the Yesus Father, dan berseru full katanya, grace and truth. "Inilah John dia yang bore kumaksudkan witness of Jesus ketika aku berkata, and kemudian cried out, daripadaku This akan was he datang of dia yang whom mendahului I aku, said, He who sebab comes dia after me telah ada has a sebelum higher aku." rank than I, because he existed before Kalian tahu bagian me. sebelumnya? Beberapa orang You berpikir know, in chapter, the bahwa previous terang itu thought, telah datang ke dalam dunia dan sebagainya. thought, Beberapa mereka itu berpikir, the light mungkin has terang come itu to this adalah world, Yohanes and Pembaptis. so on, and say, Dan then Yohanes someone berkata, come tidak, thought, aku hey, bukan that terang itu. light Dia yang must ada di be John the belakangku Baptist. adalah John said, terang itu. "No, I am not the Dan kemudian dia light. berkata, The orang one comes ini behind lebih muda me dari aku, is the tapi dia light." sudah ada And sebelum I'm talking aku. This man is younger than me, but existed before me. Sekarang saya sedang berkonsentrasi dengan siapa? Yesus. I've been concentrating on who? Yesus berkata seperti ini. Oleh karena itu, Jesus was saying this. kalian lihat di dalam Alkitab, Therefore, dalam Perjanjian Lama, you pada look waktu at the Yesus, Bible. Alkitab berarti semua Testament. cerita See, dalam Perjanjian Lama The Bible means at itu the semua time of mengenai Jesus, aku. All the Old Testament stories Berikutnya Lukas is pasal concerning 24. about me. Buka Alkitab kalian, Luke chapter ayat 24, 27 dan 44. open your Bible. Verse 27 and 44. Lukas pasal 24 ayat 27 sampai dan 44. Kalian buka dan garis bawah itu. Chapter Saya sering 24, katakan hal ini berulang verses kali. 27 and 44. He said this. You can open it and underline that. I told you many times about this. He said, Dia berkata, kalian lihat you look kelima at the buku Moses, Musa, which is a yaitu five, Pentateuch. that's a Pentateuch. Okay? Kalian lihat You semua look at kitab the nubuatan prophets, all the prophetic yang ada letters dalam Perjanjian Lama. in the Old Kalian lihat dalam Testament. Mazmur. You look at the Psalm. Oke. Semuanya ini All these are adalah cerita the tentang story aku. about me. Oke. Dan Okay? And aku also, juga ada di sana. I was there. Aku yang I mengarahkan drafted semua cerita all itu these kepada para stories penulis to the untuk writer. ditulis. Now, Jadi dia berkata so he said dalam Yohanes pasal 5 in ayat 39, John 5:39. He said this. dia berkata seperti ini, You search the kamu scripture. menyelidiki kitab-kitab You see, suci, not look at the scripture. bukan hanya melihat kitab See, suci. you look at open Coba your buka Bible Alkitab and kalian dan highlight setelah the beliau kata search. menyelidiki. You highlight the Setelah beliau word kata search. menyelidiki. The search means what? Menyelidiki itu artinya apa? You know, when you lose Ketika kalian kehilangan berlian, your diamond, you have to carry the kalian akan membawa searchlight sentolop and searching for your dan mencari diamond. berlian kalian. Okay? Oke? That's the same Jadi ini adalah expression. ekspresi yang sama. Not just the Ini looking, bukan berarti hanya because sekedar plain mencari. looking cannot. You Kalian tidak cannot akan find menemukan through the berlian kalian plain hanya looking. dengan sekedar mencari. You gotta Kalian harus search. menyelidiki. Now, this class Sekarang di is kelas ini searching adalah untuk proses process. penyelidikan. Okay? We Kita search menyelidiki inside di of dalam the kitab scripture, suci and all dan semua scripture ayat-ayatnya stories dan inside cerita-cerita di dalamnya is about adalah tentang me, aku. Jesus Itu yang Yesus katakan. Even Bahkan di verse ayat 46 it's sangat very menarik. interesting. Dia berkata said seperti this. ini.
Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Yesus berkata dalam ayat 46, garis bawah itu, Yohanes pasal 5, ayat 46. Yohanes pasal 5, ayat 46, kalian garis bawah itu. Jadi apa saja kitab-kitab Musa? Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima buku ini berbicara tentang siapa? Yesus. Siapa yang mengatakan hal itu? Yesus yang mengatakannya. Yesus yang mengatakannya. Jadi ketika kita membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, kita harus mencoba menemukan Yesus. Dan yang lebih menariknya lagi, Yesus memerintahkan Musa untuk menulis ini, tulis ini, tulis itu, dan dia melakukannya dalam nama siapa? Dalam nama Allah Yehova, karena nama Allah, Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya. Dan Yesus berkata, kalian bunuh binatang, kalian lakukan ini, kalian rayakan Paskah, kalian rayakan Hari Raya Roti Tak Beragi dan Pentakosta, oke? Dan Hari Raya Penebusan dan Tabernakel, apapun itu, semua cerita dalam Perjanjian Lama itu diberikan oleh siapa? Yesus. Mengapa? Mengapa? Apa tujuan Yesus memberikan semua informasi ini kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan kepada para nabi? Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kepada setiap orang seperti kalian dan saya, siapa Yesus itu. Jadi Yesus berkata, kalian bangsa Israel, kalian lakukan ini, kalian korbankan binatang, kalian tumpahkan darah, kalian lakukan ini, dan setiap hari yang aku katakan, jadi semuanya itu sudah ditentukan sebelumnya oleh Yesus, dan dia berkata, lakukan, laksanakan. Mengapa? Nanti dalam Perjanjian Baru, semua cerita dan kegiatan-kegiatan itu, semuanya tentang Yesus. Jadi itu seperti ajaran sekolah dasar. Kalian praktekkan. 1 tambah 1 sama dengan, bawa batunya ke sini, 2 batu, 1 batu, tambah 1 batu, berapa? 2. Sekarang, tolong bawa 5 batu ke sini, dan juga bawa 15 batu ke sini. Berapa batu sekarang? Langsung bingung. Jadi kalian mulai dari 1 batu tambah 1 batu, 1 batu tambah 2 batu, 1 batu tambah 5 batu. Oh, sedikit bingung. Semua ini seperti batu-batu itu. Kalian korbankan binatang sekarang. Di sini, seperti dari waktu Adam di sini. Adam, kamu pakai pakaian dari kulit binatang. Pakaian kulit binatang itu apa? Kalian bunuh binatang dan kalian pakai kulitnya untuk pakaian. Maka keadaan kalian akan baik-baik saja. Kemaluanmu akan tertutupi. Setelah itu, Kain dan Habel. Adam memberitahu Kain dan Habel, kalian bunuh binatang, dan korbankan. Habel melakukannya, tapi Kain tidak. Kemudian dalam Ibrani 11 dikatakan, Habel memiliki iman dalam Yesus. Setelah itu, Tuhan mengambil Abraham. Dia berkata, kamu korbankan anakmu. Itu adalah tipe dari Yesus Kristus. Dia dibangkitkan dalam 3 hari. Ishak dibangkitkan dalam 3 hari. Kita sudah belajar semuanya ini, bukan? Sekarang adalah pelajaran sekolah dasar. Sekarang lanjut pelajaran SMP. Kalian butuh tabernakel. Kalian buat tabernakel. Kalian bawa binatang dan kalian bunuh binatang itu pada hari tertentu. Maka dosa-dosa akan diampuni.
Mereka mempraktikkan hal itu selama 500 tahun. Dan pada waktu Raja Daud, sekarang, aku mau kamu untuk membangun bait suci. Tidak lagi tabernakel, tapi bangunan tetap. Jadi anaknya, Salomo, membangunnya. Jadi dalam bangunan itu, mereka mengorbankan binatang setiap hari, setiap tahun, menurut petunjuk yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. Korban setiap tahun, dan setelah itu, maka dosa-dosa mereka diampuni. Mengorbankan binatang. Jadi mereka harus tetap mengulanginya dan mengulanginya lagi setiap tahun. Ketika Yesus datang, dia melihat bait suci Yerusalem. Banyak sekali orang yang mengorbankan binatang pada hari yang spesial itu. Yesus masuk ke dalam bait suci Herodes. Hei kalian, masih melakukan hal ini? Aku akan merobohkan bait suci ini dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan mereka berkata, hei anak muda, gedung ini berada dalam tahap pembangunan selama 46 tahun. Sekarang, kamu ingin bangunnya dalam 3 hari? Bahkan murid-murid Yesus tidak mengerti apa maksudnya. Baru setelah itu mereka berkata, oh kami sekarang mengerti. Nanti. Bait suci itu apa? Itu adalah tubuh Yesus Kristus. Jadi semua kegiatan-kegiatan ini, Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib, kata-kata terakhirnya, dia berkata seperti ini, sudah selesai. Dia mengatakannya. Yohanes pasal 19 ayat yang 30. Sudah selesai. Sekarang, karena hal itu, kita mendapat hadiah gratis untuk keselamatan kita. Karena semua periode yang sangat panjang ini, periode 4.000 tahun, pengajaran tentang siapa Yesus itu, apa yang dia akan lakukan buat kita. Dia menghabiskan 4.000 tahun buat kita. Sekarang, kita mendapat keselamatan itu secara gratis. Kita tidak lagi menganggapnya berharga. Mengapa kita harus mengajarkan hal ini? Karena keselamatan kita bukan keselamatan yang murahan. Ini adalah keselamatan yang sangat-sangat mahal. Karena Allah pencipta mencurahkan darahnya sendiri untuk makhluk-makhluk ciptaan. Ambil contoh, misalnya saya mati untuk semut. Dan saya berbicara kepada para semut itu, hei kalian, aku mati buat kalian. Tapi mereka tidak menganggap saya. Mereka tidak menghargai darah saya. Kemudian bagaimana perasaan saya? Saya akan harmukan mereka. Kita makhluk ciptaan. Kita tidak menghargai darah Yesus. Tuhan akan menyayangi mereka yang menghargai darah Yesus dengan sangat tinggi. Dia akan memberikan kalian anugerah. Jika kalian menganggapnya biasa saja, murahan, tidak menghormati, tidak menghargai, tidak menyembah, maka dia akan berkata, lupakan. Aku akan memerlukan kamu seperti kamu memerlukan aku. Aku tidak akan memberkati keturunanmu. Apakah itu adil? Itu normal, bukan? Memberi dan mengambil. Jika kalian tidak memperlakukan aku dengan baik, maka aku tidak akan memperlakukan kamu dan keturunanmu dengan baik juga. Jika kalian melakukan hal itu, aku juga akan melakukannya juga.